Selamat pagi, shalom untuk kita semua. Shalom. Kita sudah di penghujung bulan yang ke-9 di tahun 2024 ini. Dan kalau saudara lihat nggak ada Ibu Irma dengan beberapa orang, mereka sedang melayani di gereja GKY. Karena hari ini mereka akan melayani di 3 ibadah untuk menyampaikan apa yang menjadi visi Tuhan di dalam penerjemahan. Ya, puji Tuhan, gereja satu persatu gereja Tuhan di kota ini mulai terbuka. Betapa pentingnya arti penerjemahan Alkitab dalam bahasa Palembang. Ya, dan saya percaya teladan kita adalah Yesus, betul tidak? Ya kan? Dia mau menerjemahkan kasih Bapa, bahasanya Bapa kepada kita semua orang-orang berdosa, dengan dia menjadi manusia, berbahasa manusia, berbudaya manusia. Amin. Supaya semua manusia boleh mengenal kasih Bapa. Dan kita tahu sejak peristiwa Pentakosta, seluruh orang percaya di bawah kolong langit ini berbahasa-bahasa seperti di mana mereka tinggal dan menceritakan tentang kebesaran Tuhan. Artinya, semua bahasa di dunia ini butuh untuk diterjemahkan. Ya, Alkitab itu diterjemahkan dalam bahasa itu supaya setiap suku, bangsa dan bahasa boleh mengenal kasih Tuhan. Amin. Kan amanat agung kan pergi, jadikanlah semua bangsa, bahasa aslinya itu etno, suku bangsa dan bahasa. Ada 7.000 lebih bahasa di dunia ini dan baru sekitar 1.500 sekian yang baru diterjemahkan. Ya. Dan yang betul-betul diakui itu baru sekitar 500-an sekian. Ya. Dan saya percaya suatu saat Alkitab dalam bahasa Palembang akan ada di tangan setiap orang di kota ini. Amin. Bahkan orang tak percaya pun mereka akan mau mengenal kasih Tuhan dalam bahasa ibunya. Ada amin gak saudara? Kalau 1,7 aja penduduk Palembang, kita minta 1/10-nya Tuhan untuk dipersembahkan sebagai persembahan. Ada 170.000 orang yang akan datang kepada Tuhan. Saya mau tanya, adakah satu gereja yang mampu menampungnya? Saya rasa nggak ada di kota ini. Kita butuh semua gereja Tuhan boleh bergandengan tangan, merapatkan barisan, dan menuai jiwa-jiwa itu bersama-sama. Amin. Ada amin Bapak Ibu? Siapa yang percaya suatu saat setiap suku, bangsa dan bahasa akan datang kepada Kristus? Ya, setiap lidah akan mengaku, setiap lutut akan bertelut. Ya, saudara, teladan kita adalah Kristus, teladan kita adalah Roh Kudus waktu turun kepada semua bangsa, berbahasa-bahasa dalam bahasanya untuk menceritakan kebesaran Tuhan. Amin. Itu harusnya jadi dasar kita untuk bagaimana caranya kita bisa berbicara tentang kasih Tuhan melalui budaya dan bahasa orang di mana kita bertemu. Amin. Nah, Bapak Ibu, di akhir bulan ini, yang katanya bulan September ceria ini, mari kita semakin bersukacita, bukan dengan perkara-perkara berkat jasmani saja. Amin. Kita harus semakin percaya bahwa kita ini diberkati dengan perkara-perkara yang rohani oleh Tuhan. Hari lepas hari kita makin bertumbuh dan berbuah di dalam perkara-perkara itu. Ya. Dan saya percaya bahwa Tuhan akan terus memberkati kita dengan berkat-berkat yang dari sorga. Katakan dari sorga, amin. Bukan hanya dari dunia ini, dari sorga saudaraku. Semua yang belum kita lihat di alam nyata ini, yang menjadi bagian kita, Tuhan tuh sebenarnya sudah sediakan untuk kita. Bergantung kepada keputusan kita sekarang. Mau nggak hal-hal yang rohani ini, yang supranatural ini, menjadi nyata dalam kehidupan kita?
Ya kan? Peperangan rohani, makanya ada namanya peperangan rohani. Kalau kita menangkan peperangan rohani, apa yang mau kita saksikan dalam dunia nyata kita? Yang pasti, ketika kita memenangkan peperangan rohani kita, ya, kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin punya hubungan intim dengan Tuhan. Yang kedua, kita pasti rindu untuk memenangkan banyak jiwa. Karena cuman jiwalah yang bisa membuat sorga bersuka cita. Satu jiwa bertobat, seisi sorga bersuka cita. Ya, jangan pikirkan dulu hal-hal yang materi, saudaraku. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan. Apa yang dicari oleh orang-orang di dunia ini, Tuhan mau tambahkan dalam hidup kita. Tuhan gak mau kita fokus di situ, ya, di dalam perkara yang dicari oleh orang-orang dunia, ya. Tuhan mau kita fokus dengan perkara-perkara yang rohani, perkara-perkara yang ilahi, perkara yang kekal. Ya, nggak usah takut dengan apa yang mau kau makan, mau kau minum, mau kau pakai, kata Tuhan, betul? Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, hari ini saya mau menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul perkara-perkara rohani. Ya, bisa tampil? Ya, perkara-perkara rohani. Coba kita lihat di Ibrani 12 ayat 15 sampai 16, saya baca ayat 15, saudara kita baca ayat 16. Ya. Demikian firman Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Nah, dari dua ayat ini kita akan renungkan beberapa hal, ya. Kita akan renungkan beberapa hal yang sangat penting. Ya. Dan kenapa saya kasih judul itu perkara-perkara rohani? Yang pertama yang perlu kita renungkan, firman itu mengatakan apa? Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Jadi yang pertama itu perlu kita renungkan, kenapa orang tidak boleh menjauh dari kasih karunia Allah? Apa yang penting dari kasih karunia Allah? Saudara harus tahu bahwa dalam terjemahan yang lain, ayat 15 itu dalam firman Allah yang hidup, itu dikatakan gini nih terjemahannya. Hendaklah saudara saling menjagai supaya tidak seorang pun di antara saudara gagal mendapatkan berkat Allah. Jagalah supaya jangan ada kepahitan yang berakar di antara saudara-saudara, sebab kalau ada, hal itu akan menyebabkan banyak kesulitan yang merusak kehidupan rohani banyak orang. Saudara, dibilang kalau orang menjauh dari kasih karunia Allah, terjemahannya itu adalah orang itu dituliskan gagal mendapatkan berkat Allah. Dan yang aneh, banyak orang-orang percaya yang ngakunya percaya menganggap bahwa hidup jauh dari kasih karunia Allah itu hidup sesuatu yang biasa-biasa saja. Dia pikir hidup jauh dari Allah itu biasa baik. Tidak akan mempengaruhi kehidupannya. Dia pikir itu nggak mempengaruhi kehidupannya. Padahal setiap kali ada orang yang menjauh dari kasih karunia Allah, berarti hidup orang tersebut, ya, sadar atau tidak sadar dia sedang mengandalkan kekuatannya sendiri. Hidup tanpa pertolongan Tuhan, hidup tanpa pimpinan Tuhan, dan yang menjadikan hal itu berakibat mereka gagal menerima berkat Allah. Ingat ya, ingat baik-baik jemaat Tuhan. Berkat
tidaklah berbicara masalah materi saja. Halo? Ya. Tetapi lebih daripada itu, berkat itu berbicara sesuatu yang begitu luas. Ya. Keberhasilan itu berkat. Halo? Kesehatan itu berkat. Amin. Perlindungan Tuhan itu berkat. Damai sejahtera itu berkat. Kemampuan dari Allah untuk melewati masa-masa sukar itu juga berkat. Jadi kalau dengar kata blessing, berkat, jangan selalu dihubungkan dengan materi. Nafas kita pun itu berkat. Saudara mau bisa buat apa? Matamu tadi pagi melek matamu, tapi kau nggak bernafas. Kau bisa buat apa? Saya mau tanya, sebanyak apapun uangmu, sehebat apapun jabatanmu, kalau matamu melek tapi kau nggak nafas, kau bisa buat apa? Saya tanya, bisa buat apa kita? Makanya dikatakan apa? Ketika kita Allah itu memberkati kita ketika kita tidur, dibilang. Betul? Supaya tubuh kita besok bangunnya, kita sehat dan kita menerima nafas kehidupan. Amin. Tidur aja berkat, saudara. Tapi kalau tidur terus itu malas. Bukan berkat. Halo. Bilang sama sebelahmu, kalau kau tidur malam, istirahat itu berkat. Tapi kalau kau tidur terus itu malas. Ya. Itu yang disebut anak zaman sekarang, ya, generasi mager. Tidur aja terus. Lama-lama gak bangun lagi, saudaraku. Jadi jangan pernah berpikir apalagi hidup jauh dari kasih karunia Allah. Jangan pernah berpikir untuk hidup jauh dari kasih karunia Allah. Ya. Jangan pernah berpikir, saudara. Sebab apa? Kalau orang jauh dari kasih karunia Allah, yang tumbuh apa dalam hatinya? Akar pahit. Ya. Seorang kalau sudah memiliki akar yang pahit, maka orang tersebut susah mengucap syukur. Perhatikan orang-orang yang susah mengucap syukur, cek aja dia punya akar pahit pasti. Cek aja hidup. Dan biasanya kalau orang belum menerima kasih karunia Allah, menerima Yesus sebagai sumber kasih karunia Allah, pastilah hidupnya begitu banyak kepahitan dalam hidupnya. Orang yang menjauh dari kasih karunia Allah, dia akan membuat apa? Dibilang rusuh. Dia mencoba apa? Menyalahkan semua orang. Menyalahkan keadaan. Ujungnya menyalahkan Tuhan. Siapa kasih karunia? Kasih karunia itu apa atau siapa? Siapa? Siapa kasih karunia itu? Kristus. Baca Yohanes 1 ayat 16-17. Coba tolong baca satu orang. Yohanes 1 ayat 16-17. Orang berpikir kasih karunia Allah itu seperti konsep. Bukan. Kasih karunia Allah itu pribadi Allah itu sendiri. Wujudnya siapa? Baca, Alkitab menjelaskan, bukan saya, bukan hamba Tuhan manapun yang menjelaskan. Alkitab yang menjelaskan bahwa kasih karunia Allah itu adalah pribadi Dia yang datang untuk kita. Coba baca satu orang yang sudah ketemu, silakan.
Hukum Taurat itu diberikan sama Tuhan melalui Musa untuk umat pilihannya. Berhasil mereka ikuti? Hukum Taurat malah jadi kutuk bagi semua orang. Nggak ada yang berhasil. Cuma Yesus yang berhasil memenuhi hukum Taurat. Dan dikatakan apa? Melalui kepenuhan dia, kepenuhan akan ketaatannya kepada Bapanya di sorga, kita beroleh kasih karunia Allah. Bahkan dikatakan apa? Kalau hukum itu diberikan, Yesus itu sebagai kasih karunia Bapa di sorga datang kepada kita. Kita ini nggak layak untuk diselamatkan sebenarnya. Kita ini nggak berhak. Apa berhaknya kita bisa masuk ke sorga? Menerima segala anugerah keselamatan itu. Apa standarnya kita? Nggak ada. Kita ini manusia berdosa. Sudah kehilangan kemuliaan Allah. Nggak ada yang bisa kita perbuat. Tapi karena kasih karunia datang. Untung dia datang. Kalau kita ini Yesus nggak datang untuk kita, cilakalah kita semua. Jadi jangan pernah berpikir karena kau sudah buat ini, buat itu, buat segala macam. Engkau berpikir sudah lakukan banyak hal untuk Tuhan dan kau berhak menerima kasih karunia Tuhan. Tidak, kasih karunia Tuhan itu datang kepadamu. Kalau kau bisa berbuat baik saat ini, kau bisa melakukan banyak hal yang baik saat ini. Itu karena kuasanya bekerja di dalam kita. Waktu kita menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Banyak orang konsepnya salah. Kita ini bisa bergerak, kata Rasul Paulus, melayani, melakukan banyak hal. Semua karena dia. Semua oleh dia dan untuk kemuliaannya. Bukan untuk diri kita. Bukan untuk kemasyuran nama gereja kita. Bukan. Untuk dia. It is about Christ. Ini tentang Tuhan, bukan tentang kita. Kekristenan kita itu bukan tentang kita, tentang Tuhan kok. Apa yang mau kita sombongkan dalam pelayanan, di dalam karya-karya kita, di dalam pekerjaan, bisnis kita, apa sih yang mau disombongkan? Semua itu karya Tuhan. Kita ini hanya melakukan bagiannya kita kok. Hamba yang bodoh saja. Amin. Ada amin Bapak Ibu? Ya. Dan hati-hati kalau kita menjauh, ya, hati-hati kita menjauh dari kasih karunia Allah, menjauh dari Kristus, ingat kau gagal akan mendapatkan berkat Allah. Nanti lihat ya, betapa gagalnya Esau karena menolak kasih karunia Allah di dalam hidupnya sebagai berkat kesulungan. Beruntung kita, Yesus itu yang sulung, kita mendapatkan bagian hak kesulungannya. Amin. Ya. Jadi jangan pernah berpikir untuk jauh dari kasih karunia Allah. Karena apa? Tumbuh akar pahit. Ya, orang itu akan sulit mengucap syukur. Banyak bersungut-sungut, nyalakan keadaan, nyalakan orang lain. Dan ingat, orang yang bersungut-sungut akan ada sesuatu yang mati dalam hidupnya. Ya, pikirannya bisa mati, bisnisnya bisa mati. Halo, pelayanannya bisa mati. Lebih baik kita mengucap syukur apapun masalahnya. Amin. Masalah pun bisa Tuhan ubah jadi suatu kebaikan bagi kita. Kau rancangkan perkara-perkara yang jahat, kata Yusuf. Tapi Tuhan mengubahnya untuk kebaikan bagi kita semua. Amin. Ucap syukur aja, banyak ngucap syukur. Ya. Padahal semuanya sebenarnya orang kalau dia gagal, kalau dia ngalamin banyak masalah, kalau dia ngalamin begitu banyak problem dengan sesamanya, cek aja. Kau sudah menjauh gak dari kasih karunia Tuhan? Hati-hati. Jangan pernah menjauh dari Tuhan. Orang dunia aja ada lagunya kan? Ku tak bisa jauh darimu. Seharusnya kita gak bisa jauh dari siapa?
Dari Tuhan, bukan dari si milik kita itu. Nggak bisa jauh dari Tuhan. Kita ini kalau terlepas dari pokok anggur, kita nggak bisa buat apa-apa. Sebentar kering, lalu ditebang orang, diinjak-injak orang, dibuang, dibakar. Nggak ada gunanya. Melekatlah terus, bilang sama sebelahmu, melekatlah terus sama Kristus. Melekatlah terus dengan kasih karunia Allah. Yang kita tahu sumbernya itu adalah Yesus. Amin. Dia sudah datang untuk kita. Amin. Kan tiap Natal kita nyanyi, Erna paling sering nyanyi lagu itu. Dia lahir untuk kami. Kan berarti dia datang untuk kita, amin. Ada amin saudaraku? Itulah kasih karunia Allah. Dan saya senang sekali dengan pujian itu. Karena apa? Itulah yang harusnya kita rayakan setiap hari. Dia datang kok. Dia mau datang untuk kita. Siapa kita ini? Siapa kok dijadiin biji matanya Tuhan? Begitu sangat dikasihi oleh Tuhan. Tapi seringkali kita menolak dia. Kan betul kan? Dia datang kepada milik kepunyaannya. Yohanes 1 itu kan. Tapi milik kepunyaannya menolak dia. Menjauh dari kasih karunia Allah. Tiap hari dia undang kita untuk datang. Kalaupun kita nggak datang, Tuhan yang menghampiri kita. Nikmati kasih karunia Tuhan. Nikmati, setiap hari kita nikmati. Amin. Itu yang pertama, tentang kasih karunia Allah. Saudara harus paham itu, amin. Yang kedua, tidak menghargai hal-hal yang rohani. Dari ayat itu kita tahu bahwa Esau tidak menghargai atau orang-orang yang menjauh dari kasih karunia Allah tidak menghargai hal-hal yang rohani. Dalam ayat bacaan yang kita baca tadi, Esau disebut apa? Ayat 16-nya. Disebut apa? Cabul. Lalu dibilang apa? Mempunyai nafsu yang rendah. Apakah itu cabul dan nafsu yang rendah? Apakah Esau melakukan amoral? Apakah Esau melakukan asusila? Dalam terjemahan yang lain, ya, dalam bahasa Indonesia sehari-hari, hidup cabul atau nafsu rendah itu sama dengan tidak menghargai hal-hal rohani. Artinya orang yang tidak menghargai hal-hal yang rohani yang dari Tuhan sama dengan tidak menghormati Allah. Dan ada sesuatu yang sangat dibenci oleh Tuhan, yaitu orang-orang yang hidup seperti ini. Hidupnya hanya mengejar perkara-perkara duniawi. Bayangkan hak kesulungan dijual hanya dengan sepiring mangkok kacang merah es mamat itu. Es kacang cinde ya, lebih enak ya. Dijual loh, hanya untuk memuaskan daging, hanya untuk memuaskan rasa lapar dagingnya, perutnya. Makanya betul Alkitab mengatakan hari-hari terakhir orang menjadikan keinginan perutnya adalah Tuhannya. Orang yang seperti ini tidak peduli sebenarnya dengan Allah. Merasa hidup mampu tanpa kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Rasul Paulus memperingatkan anak rohaninya namanya Timotius. Dia memperingatkan keadaan manusia akhir zaman adalah seperti ini. Ya. Coba lihat
Coba tampilkan. Ayat 5 ini dikatakan gini. Kan saudara tahu ayat pertama kan? Akan datang masa-masa yang sukar. Iya kan? Manusia tidak peduli dengan orang tua, tidak peduli dengan agama, berbicara hal-hal yang rohani. Tidak peduli dengan damai, suka menumpahkan darah, senang membual. Halo? Halo, senangnya nipu, ngomongnya besar. Ya, ngecap atau anak-anak sekarang. Ya. Dibilang secara lahiriah, ayat 5 itu dibilang, mereka menjalankan ibadah mereka. Lahiriah itu apa? Tubuhnya ada beribadah, dia datang ke gereja, datang ke kelompok sel, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Apa kekuatan ibadah? Apa kekuatan ibadah? Ngapain kita ibadah? Ada kekuatan apa di dalam ibadah ini? Ada kekuatan apa waktu kita bersekutu berdoa bersama di dalam kelompok kecil? Waktu kita doa jemaat. Ada kekuatan apa sebenarnya dalam ibadah-ibadah itu? Saudara harus sadar ada kesesatan di akhir zaman ini. Yang lebih sesat sebenarnya daripada Kristen progresif. Kalau Kristen progresif jelas-jelas menjadikan bahwa ada keselamatan di luar Yesus. Tapi sebenarnya di dalam gereja sedang terjadi kesesatan yang besar. Yaitu ini. Orang datang beribadah, datang kelihatannya memuji menyembah Tuhan, tapi mereka memungkiri kekuatan ibadah itu. Apa kekuatan ibadah? Apa kekuatan Tuhan di dalam ibadah? Yaitu mengubah hidup kita. Yang judi masih judi, yang minum masih minum, yang gosip masih gosip. Yang pinjol masih pinjol. Yang merokok masih merokok, yang minum masih minum. Yang berzina makin berzina. Yang homo tetap homo. Yang LGBT tetap LGBT. Itu artinya mereka memungkiri kuasa Tuhan di dalam ibadah. Alkitab katakan apa? Jauhilah mereka itu. Kalau kita nggak bertobat untuk perkara ini, saya nggak yakin gereja 10 tahun, 20 tahun ke depan akan kuat menghadapi tantangan dunia ini. Tapi puji Tuhan kalau hari ini kita diingatkan kembali. Jangan pernah mengingkari kuasa Tuhan di dalam ibadah. Yaitu kuasa untuk mengubah karakter kita. Mengubah pikiran kita, berubahlah dalam pembaruan akal budimu. Kita berubah gak setelah sekian tahun kita beribadah? Yang pemarah masih tetap pemarah. Yang tukang pinjamin uang tetap pinjamin uang dengan bunga. Jadi rentenir, miris. Apalagi kalau saya pelayanan ke Papua. Sabtu Minggu mereka ibadah. Senin sudah digorong-gorong mabuk. Di paret-paret itu. Sintua, penatua, majelis, bahkan hamba Tuhan. Di Manado. Begitu banyak perselingkuhan. Orang-orang yang melayani. Kalau ke KUA-nya, nama-nama Alkitab yang mengajukan perceraian. Om Lukas cerai sama Tante Febe. Iya, nama-nama Alkitab. Tante Dorcas. Tante Tabita. Namanya nama Alkitab. Ini loh peringatan akhir zaman. Kita jangan lagi main-main dengan ibadah kita. Imani waktu kita datang ibadah Tuhan. Ubahku Tuhan. Keluar dari ruangan ibadah.
aku tidak pernah sama lagi. Amin. Ingat loh, Esau anggap enteng dengan perkara rohani. Ya, Esau anggap enteng. Dia tidak menghargai hal-hal rohani, bersikap tidak menghormati Allah. Ada sesuatu yang sangat dibenci di dalam hal ini, saudaraku. Ya. Coba bayangkan, ada di gereja tapi pikiran, hatinya, rohnya tidak bersama-sama dengan dia. Kenapa? Karena orang yang seperti ini, ya, dia di gereja, ya, dia ada di gereja sih, tapi nggak sungguh-sungguh, ya, datang untuk Tuhan. Dia ke gereja supaya dilihat oleh orang lain. Padahal sama sekali dia tidak menyukai, tidak menghargai hal-hal yang rohani. Sebenarnya dia gak suka datang ke gereja. Tapi karena ingin dilihat orang, masih tetap kelihatan sebagai orang Kristen yang baik. Atau orang Melembang itu cuma nyetorai. Saya ingat sekali dulu, saya Kristen dari lahir, dari brojol saya Kristen. Saya datang ke gereja, saya temenin terus mama saya, walaupun papa saya nyuruhin kita ke gereja, dia sendiri gak ke gereja, dia pergi mancing. Datang ke gereja, depan pintu keluar, pendeta sudah tunggu. Pendeta bilang apa sama kita-kita? Oh, anak yang baik, puji Tuhan. Dia gak tahu selangkah dari gereja, pikiran saya sudah kemana-mana. Minggu anak Tuhan, Senin sampai Sabtu anak setan, lebih setan daripada setan. Hari Minggu, anak baik. Padahal saya senang ke gereja, enggak. Karena saya merasa wajib menemenin mama saya dan disuruh bapak saya. Enggak ada roh sukacita sebenarnya. Jangan sampai kita terjebak dengan perkara-perkara gitu. Ya, ada di gereja tapi tidak ikut memuji menyembah Allah dengan segenap hati. Ada di gereja tapi ya cuman tepuk tangannya seada-adanya. Ada di gereja tapi saat firman Tuhan sibuk dengan gadgetnya. Ada di gereja tapi tujuannya untuk apa? Mencari kesalahan dan kekurangan gereja atau orang-orang yang melayani di gereja. Orang-orang yang seperti ini tidak menghargai hal-hal yang rohani. Dia ada di gereja tapi tidak menghormati. Hati-hati saudara. Jangan sampai ternyata itu kita. Halo? Ya. Ingat, jangan sampai kita jadi orang-orang seperti akhir zaman ini. Amin. Lihat, orang-orang sudah kehilangan kuasa Tuhan di dalam ibadah. Dia akan menjadi orang-orang yang menjauh dari kasih karunia dan ujungnya jadi orang-orang yang lebih jahat daripada orang duniawi. Ingat, kalau kita sudah menerima kasih karunia Tuhan, sudah dibenarkan, sudah dilepaskan dari segala ikatan yang gak benar, kita balik lagi ke dalam kehidupan kita yang lama. Roh jahat akan datang dengan 7 roh jahat yang lain dan akan membuat hidupmu jauh lebih buruk dari keadaanmu sebelum kau bertobat. Percayalah, itu bukan perkataan saya, itu perkataan Tuhan. Hati-hati. Ya. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kuasanya, kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Ya. Bersikap masa bodoh terhadap Allah itu sama dengan kita cuek terhadap Allah. Di mana kita tahu orang itu cuek terhadap Allah? Sama, kalau saya ngomong misalnya sama Pak Anes, ya, saya panggil nama dia pegang gadgetnya ataupun dia cuma dia tahu saya panggil dia dengar. Tapi dia gak lihat wajah saya. Saya tahu dia sedang gak memperdulikan saya, betul gak? Dia cuek sama saya. Kira-kira enak gak di hati kita?
Berapa sering kita melakukan hal itu kepada Allah? Ya, dengan mengabaikan firman-Nya, dengan mengabaikan perintah-perintahnya. Kita lebih menghargai manusia. Kalau kita nggak menghargai Allah, berarti kita lebih menghargai manusia. Betul nggak? Seberapa banyak kita kalau disuruh menghadap kepada bos kita yang sedang bekerja hari ini, kita akan bersegera ngadep. Saya pernah bekerja, ketika bos panggil, direktur kita panggil, kita bercepat bersegera. Apalagi kalau ada note-nya, harus persiapkan apa? Kita persiapkan, betul nggak? Tapi seringkali ketika Tuhan minta kita menghadap Dia, kita nggak punya persiapan apa-apa. Plus kita berlambat-lambat untuk datang kepadanya. Berapa sering orang melakukan itu di gereja Tuhan? Artinya, kau lebih takut dengan manusia daripada takut sama Tuhan. Alangkah menyedihkannya hidup kita kalau kayak gitu. Padahal kalau ditanya, kalau nanti berpulang, pulangnya kemana? Ke sorga. Alasan apa Tuhan mengizinkan kita masuk ke sorga? Wong di dunia aja disuruhnya ngadep aja kita malas. Kita berlambat-lambat, kita nggak ada persiapan. Bagaimana mungkin? Takut akan manusia akan mendatangkan jerat. Amsal katakan itu. Hati-hati saudara. Ya. Bukankah Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau kita bergegas menghadap dan menghormati Tuhan dengan perkara-perkara rohaninya, bukankah Tuhan berjanji Dia akan tambahkan segala sesuatu dalam hidup kita? Apa yang dicari oleh orang-orang dunia itu Tuhan tambahkan. Ya. Coba lihat ayat 17-nya, dikatakan apa tadi? Kita baca sama-sama. Ini akibatnya. Kalau orang tidak menghargai perkara-perkara rohani. 2, 3 kita baca. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Kadangkala maaf kita ini ya selalu ngomongnya Tuhan akan selalu kasih kesempatan sama kita, hati-hati saudaraku. Kadangkala kita anggap enteng dengan kesempatannya Tuhan. Dan ujungnya tuh seperti ini loh. Ini loh ujungnya. Ujungnya seperti ini. Ya. Dia Esau tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahan sekalipun membayarnya dengan mencucurkan air mata. Sepertinya sangat keras ini firman. Menurut saudara keras sekali enggak ini firman? Orang yang tidak menghargai perkara-perkara rohani, hal-hal rohani, bersikap masa bodoh terhadap Allah dan bukan hanya tidak mendapatkan berkat, ya. Waktu dia mau memperbaiki kesalahannya pun, ya, berkat itu enggak dia dapat, saudaraku. Padahal Tuhan sudah sediakan. Ya betul, Tuhan pasti ngampuni kita. Halo? Tuhan pasti ngampuni kita. Inilah sebabnya kenapa dikatakan Allah sangat membenci Esau. Kenapa Allah lebih mengasihi Yakub? Apa Yakub itu benar hidupnya? Apakah perjalanan hidup Yakub selamanya benar? Wah, saya rasa Yakub itu salah satu laki-laki yang agak sontoloyo. Tapi ingat, perhatikan, baca lagi tentang Yakub. Dia selalu menghargai hal-hal yang rohani dari Tuhan. Tidak sepanjang perjalanan hidup dia benar, tapi waktu Tuhan menyatakan diri, dia hormati Tuhan. Dia bangun battle. Dia bergumul dengan Allah. Dia hormati ketika kehadiran Tuhan.
Makanya namanya diubah dari Yakub sang penipu menjadi Israel kepunyaan Allah. Amin. Ada amin saudaraku? Kita semua seperti itu tadinya. Kita semua ini penipu. Kita semua ini pendosa, betul? Tapi karena kasih karunia Allah. Apakah perjalanan hidup kita setelah jadi Kristen selalu saja baik? Apakah selalu benar? Enggak, termasuk saya. Tapi ketika kita menghormati waktu-waktu di mana Tuhan ingin berbicara sama kita melalui firman-Nya, ingin menyatakan dirinya, menyatakan kuasanya, menyatakan maksudnya, kita hormati Tuhan. Kita belum sempurna. Perjalanan hidup kita masih akan ada terjadi hal yang bisa membuat kita jatuh dan bangun. Tapi setiap kali kita ingat, saya tetap mengambil keputusan untuk menghormati Allah. Menghormati perkara-perkara rohani. Ambil keputusan. Jangan anggap enteng dengan perkara rohani, jangan anggap enteng. Karena apa? Sekalipun kau mencucurkan air mata untuk memperbaiki kesalahanmu, ya. Lihat, Esau tidak menerima kesempatan itu. Kita tahu Yakub adalah pribadi yang dikasihi Allah. Baiklah kita juga merindukan perkara-perkara rohani seperti Yakub merindukannya. Amin. Ya. Supaya apa? Supaya kita tetap menjadi pribadi yang dikasihi Allah. Tidak cukup kita dengan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi perjalanan hidup kita nggak merindukan lebih lagi perkara-perkara rohani dalam Tuhan. Ada amin saudaraku. Kita bukan hanya rindu bertumbuh. Kalau kau bertumbuh tapi nggak berbuah, sama aja. Alkitab katakan apa? Dipotong. Dipotong. Dibakar, dibuang. Tapi Tuhan selalu ingin apa? Ada buahnya enggak? Ingat enggak perumpamaan yang pohon itu? Pohon ara itu. Kan tuannya lihat, oh enggak berbuah-buah ini. Udahlah tebang aja. Untung aja yang pengelola kebunnya bilang apa? Tuhan, kasih kesempatan 1 tahun lagi. Aku akan cangkul lagi. Aku akan kasih pupuk lagi. Tapi kalau dia enggak bertumbuh tahun depan, cabutlah dia. Ingat kesempatan Tuhan itu jangan kita sia-siakan. Makanya kita jangan cuman kita maknai hidup ini adalah kesempatan. Kau ambil nggak kesempatan itu? Jangan cuma nyanyi. Kau layani Tuhan nggak? Kau layani nggak sesama? Kau pakai nggak talentamu untuk melayani Tuhan dan melayani sesama? Jangan-jangan kau sedang kubur itu. Dan ujungnya apa? Suatu saat kau akan bertanggungjawabkan. Kalau kau sudah minta pertanggungjawaban dari Tuhan, kau nangis pun tidak dapat kesempatan lagi. Ya, giliran sudah sakit parah, kena penyakit yang gak bisa disembuhkan, baru ngomong sama Tuhan, kalau kau kasih aku kesempatan, aku akan melayani Tuhan. Ya, kata Tuhan, sudah barang rongsokan, baru ngomong sekarang. Udah barang rusak, udah hancur baru ngomong. Waktu kau sehat gimana? Waktu kau berkelimpahan gimana? Kau di mana? Mumpung masih sehat, mumpung masih kuat, mumpung masih dipercaya Tuhan, pakai kesempatan ini. Amin. Hargai perkara-perkara rohani dari Tuhan. Kembangkan itu. Saya senang kalau ada anak muda, saya lihat, dia ini punya kemampuan ini. Bagian saya adalah untuk nabur dan menyiram supaya dia menemukan panggilannya. Dia kembangkan apa yang dia miliki. 2 jadi 4, 5 jadi 10. Ya, jangan dipendam. Tidak ada orang Kristen yang terlalu miskin untuk jadi berkat. Setiap kita kalau kita serahkan,
Anak kecil itu serahkan 2 ikan 5 roti. Jadi berkat, jadi ribuan orang bisa kasih makan. Tuhan gak minta apa yang gak kau punya. Tuhan minta dari apa yang kau punya. Tuhan mampu mengembangkannya. Tuhan mampu membuatnya berbuah-buah. Untuk kemuliaannya dan untuk memberkati banyak orang. Bapak Ibu, pastikan setiap kita menghargai ibadah dan pelayanan. Lakukan firman Tuhan dan carilah terlebih dahulu kerajaannya serta kebenarannya. Semua yang kita butuhkan, perhatikan saya, percayalah Tuhan pasti tambahkan dalam hidupmu. Nggak usah ngoyo nyarinya, Tuhan pasti tambahkan. Amin. Ada amin? Amsal katakan, kau akan makan buah dari perkataan mulutmu. Waktu firman Tuhan kau perkatakan, kau akan makan buah. Berkat-berkat rohani dari Tuhan akan datang dalam hidupmu. Kalau kau makan dari hasil tanganmu, dari hasil kerja kerasmu, bukankah itu yang dikatakan Tuhan? Mulai hari ini kau Adam dan Hawa, kau akan kerja keras, berpeluh, bersusah-susah, baru kau bisa makan. Itu artinya kau under curse. Coba perhatikan waktu mereka sebelum jatuh dalam dosa. Perlu mereka bersusah-susah? Semuanya Tuhan sediakan. Halo? Makanya Amsal katakan, kau akan makan dari hasil buah perkataanmu. Perkatakan apa yang kau percayai dari firman Tuhan. Makanya Joshua waktu pertama kali memimpin umat Tuhan, dibilang apa sama Tuhan? Janganlah kau lupa untuk memperkatakan dan merenungkan Taurat ini siang dan malam, supaya dengan demikian engkau bertindak hati-hati, maka perjalananmu akan berhasil, hidupmu akan beruntung. Tapi jangan lupa untuk memperkatakan. Saudara mau dipakai Tuhan? Saudara mau gak perkataan firman Tuhan yang keluar dari mulutmu menghasilkan sesuatu? Memberkati hidupmu, keluargamu, pekerjaanmu, bisnismu, pelayananmu, bahkan orang-orang yang kau doakan. Bagaimana kita mau mendatangkan realitas Tuhan, kuasa Tuhan, hadirat Tuhan, kalau kita sendiri gak yakin dengan perkataan kita? Gak yakin dengan firman Tuhan yang kita miliki? Bagaimana mungkin? Selesai doain orang, balik ngomong sama temennya, sembuh dah ya. Mana mungkin? Berarti kau tadi doa ngapain gitu loh. Kau gak yakin bahwa Tuhan itu tetap sama dulu, sekarang, sampai selamanya. Kesembuhan itu masih ada sekarang, dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kalaupun Tuhan gak sembuhkan, Tuhan punya cara yang berbeda untuk kehidupannya. Tapi kau yakin gak masih ada kuasa itu? Tuhan, aku percaya Tuhan, masih ada jalan keluar. Walaupun kelihatannya buntu semuanya Tuhan. Selesai doa, ngomong sama kira-kira pacak dah ya Tuhan nolong kita. Gimana mungkin gitu loh. Kita doa, tapi dengan hati yang ragu-ragu. Firman Tuhan katakan apa? Orang yang bimbang, seperti air laut, bergelombang air laut, tidak akan mendapatkan apa-apa dalam hidupnya. Kau yakin aja Tuhan punya jawaban tidak seperti yang kita inginkan. Tuhan punya jawaban jauh lebih baik daripada apa yang kita doakan dan pikirkan. Percaya aja. Jawaban Tuhan itu lebih baik daripada apa yang mampu kita doakan. Kuncinya kita percaya gak? Kuasa itu masih ada. Kalau kita gak percaya lagi kuasa itu masih ada, ngapain kita percaya Yesus? Dia tetap sama dulu, sekarang, sampai selamanya. Amin. Ada amin Bapak Ibu? Mulai pagi hari ini, masuk ke bulan yang baru. Apapun yang Tuhan nyatakan dalam hidupmu, kegiatan apapun yang kau akan mulai, hormatilah perkara-perkara rohani terlebih dahulu. Cari dulu wajah Tuhan. Berdoa lebih dahulu.
Cari kebenaran firman-Nya. Perkatakan dalam hidupmu. Perkatakan untuk keluargamu. Percayalah, Tuhan akan buat engkau jadi orang yang aware, waspada. Engkau akan dibuat Tuhan berhasil. Hidupmu akan selalu beruntung di dalam perjalanannya. Ingat, orang bisa saja licik untuk menghalangi jalanmu. Tapi ingat, orang selicik apapun dia akan kalah dengan orang yang beruntung. Amin. Orang pintar bisa dilicikin orang, selesai hidupnya. Tapi orang beruntung gak bisa dihalangi siapapun. Amin. Saya minta tim pujian maju ke depan. Saya percaya Tuhan sedang mengajarkan kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang menghargai kasih karunia-Nya. Tuhan mau kita juga menghargai perkara-perkara rohani yang Tuhan mau nyatakan dalam hidup kita. Baik itu firman-Nya, baik itu mungkin nubuatan, mungkin itu doa-doa yang kita terima dari orang lain. Hargai, hormati. Saudara tahu gak, kita masih bisa berdiri hari ini. Itu karena ada orang-orang yang berdoa untuk hidupmu. Ada orang-orang yang menghargai hati Tuhan untuk kehidupanmu. Dia masih mendoakan kau. Saya rasa betul saya masih bisa berdiri, melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, ditambahkan tanggung jawab demi tanggung jawab. Semua karena anugerah Tuhan. Tapi saya percaya ada orang-orang yang berdiri, mendoakan, mengatakan kata-kata berkat. Dan setiap kali bertemu, memberikan semangat, kata-kata yang membangun. Dan itu harus kita hormati, hargai itu. Percayalah, waktu kita menghargai itu, kita tidak akan pernah gagal menerima berkat Tuhan. Amin? Nggak akan gagal. Tuhan mau kita ini gagal apa berhasil sebenarnya? Berhasil. Ingat, waktu Yesus khotbah kan di atas bukit. Tapi waktu dia di sinagog, di bait Allah, kitab apa yang dia buka? Yesaya berapa? Yesaya 61. Apa bunyinya? Roh Allah ada padaku, supaya aku memberitakan kabar baik kepada siapa pertama kali? Orang-orang miskin. Kalau Yesus mengatakan dia bawa kabar baik kepada orang miskin, apakah dimaksudkan orang miskin itu tetap miskin? Tidak. Tuhan mau kita yang miskin ini diberkati Tuhan. Kita yang buta ini dicelikkan Tuhan. Kita yang terpenjara ini dibebaskan Tuhan. Amin. Dan dia rindu bawa kebangunan rohani dalam hidup kita. Ya, sebelum kita bawa itu kepada orang lain. Ya. Terima karunia itu. Izinkan dia datang terus setiap hari dalam hidupmu. Hormati dia. Hormati perkara-perkaranya. Percayalah, kau gak akan pernah gagal terima berkat Tuhan.